T35 selamat dari mertua, tapi tidak selamat dari istri. Hanaya berada di kamar sang suami. Tak perlu diukur lah ya, karena lagi gak bawa meteran. Yang pasti berkali-kali dibanding kamar Hanaya. Kamar mandi juga gak perlu gantian dengan penghuni rumah yang lain. Hanaya kebetulan sudah lebih dulu mandi. Dan saat ini dia sedang berdiri di balkon kamar, melihat matahari yang mulai terbenam. Langit berwarna oranye saat matahari terbit dan terbenam. Warna yang memberimu harapan bahwa matahari akan terbenam hanya untuk terbit kembali. Ada yang datang dan ada yang pergi. Arga keluar dari kamar mandi dengan rambutnya yang basah. Diusapnya rambut itu dengan handuk kecil. Tiba-tiba matanya terfokus pada sosok wanita yang tengah menikmati indahnya pantulan warna di langit. Arga pun mendatangi Hanaya. Ada senyum manis terukir dari sudut bibirnya. Sangat manis. Manisnya jika dinikmati terus-menerus akan menambah kebahagiaan. Indah banget kan? Bisa menikmati matahari yang mulai kembali ke peraduannya. Ujar Arga sembari mensejajarkan posisinya dengan Hanaya. Mas udah dari tadi. Lumayanlah. Bisa menikmati senyuman indah dari istri. Oh ya Nay. Tahu gak apa bedanya senyuman kamu sama gula? Tanya Arga sambil melipat kedua tangannya di dada. Sambil mengambil posisi membelakangi matahari sehingga kini dia menghadap sang istri. Gak tahu. Emang apa? Tanya Hanaya. Kalau gula itu sering dinikmati apalagi secara berlebihan, bisa bahaya. Nah kalau senyum kamu semakin sering dinikmati bisa membuat saya bahagia. Jawab Arga. Hanaya terdiam sejenak. Mencerna setiap kata yang Arga ucapkan. Kok malah diem? Kurang romantis ya? Tanya Arga. Kali ini Hanaya malah terkekeh. Ih kok sekarang malah ketawa sih? Tanya Arga heran. Hehehe. Mas lucu ternyata bisa ngelawak juga ya? Jawab Hanaya dengan terkekeh. Yah. Suami lagi buat tebakan romantis malah dibilang ngelawak. Protes Arga. Hanaya pun dengan cepat menutup mulutnya tapi Arga bisa melihat Hanaya sedang menahan tawa. Arga menggeleng kepalanya. Lalu tiba-tiba malah menggelitik area perut Hanaya. Dan itu membuat Hanaya tak bisa menahan tawanya. Hahaha. Mas ampun geli. Mohon Hanaya sambil terus tertawa. Gak ada ampun. Masa saya dibilang ngelawak? Balas Arga masih dengan menggelitik perut Hanaya. Hahaha. Ampun mas. Naya bercanda. Mohon Hanaya. Arga pun menghentikan aktivitasnya menggelitik perut Hanaya. Saat akan melepaskan tangannya. Hampir membuat Hanaya akan terjatuh. Dan Arga pun dengan cepat menangkap Hanaya. Kini posisi Arga sedikit membungkuk menahan tubuh Hanaya. Dan itu membuat dua pasang mata itu saling menatap sangat lekat. Hanaya yang tadinya terbahak pun terdiam seketika. Entah sadar atau tidak, Arga semakin mendekati wajahnya ke wajah Hanaya. Mulanya matanya menatap lekat pada mata Hanaya. Lalu turun ke hidung. Dan saat ini turun ke bibir Hanaya. Bibir dengan warna lipstik natural. Jantung mereka saling bersautan. Saling beriringan iramanya. Mereka bisa saling merasakan detak jantung pasangannya. Wajah mereka semakin tidak berjarak. Semakin dekat dan terus mendekat. Tapi tiba-tiba. Cekrek, pintu kamar terbuka. Mamalah yang membukanya. Mata Mama pun langsung berkedip-kedip melihat pose mereka. Di detik berikutnya Mama pun mengalihkan pandangannya. Jika Mama mengutuk diri karena telah mengganggu kegiatan mereka. Berbeda dengan mereka. Mereka langsung mengambil posisi tegak lurus. Seperti anggota paskibraka yang menerima komando untuk membentuk posisi tegak lurus. Mama gak lihat kok. Mama cuma mau bilang. Sebentar lagi maghrib. Ditunggu papa. Ujar Mama sambil ngacir keluar dan menutup pintu dengan buru-buru. Hanaya masih seperti patung. Sedangkan Arga berusaha mengembalikan kesadaran. Saya mau ke masjid dulu. Ujar Arga dan itu membuat Hanaya hanya bisa mengangguk kepalanya. Beberapa jam berlalu Hanaya sudah berada di bawah dengan sang mama mertua sedang bersiap menghidangkan makan malam dibantu juga dengan Simbok. Jadi Non Naya merangkap dong. Jadi sekretaris plus istri. Ujar Simbok. Bukannya bagus Mbok. Jadi rahasia perusahaan benar-benar dipegang suami istri.
Ujar Arga yang tiba-tiba sudah berada di dalam rumah. Mereka baru pulang dari masjid melaksanakan sholat maghrib dan isya. Hanaya menghampiri sang suami. Mencium takzim tangan sang suami lalu mengambil sajadah yang diselempangkan di pundak sang suami. Tak lupa mencium takzim tangan papa mertua juga. Aden mah mau enaknya aja. Hemat biaya ya Den. Canda Simbok. Ah Simbok kalau ngomong suka benar. Hahaha, balas Arga. Enak aja. Segera cari sekretaris baru. Mama mau mantu mama di rumah aja. Protes sang mama. Ma, kerja bareng istri itu nikmatnya gak ada tandingannya. Balas Arga. Dan Hanaya hanya menjadi pendengar perdebatan dari mereka. Arga. Istri kamu itu bisa kamu penuhi kebutuhan. Dia gak harus kerja. Balas sang mama lagi. Hadeh. Papa udah lapar nih. Kenapa malah debat masalah Hanaya lanjut jadi sekretaris atau tidak? Biarkan mereka menentukan sendiri. Papa lapar. Mana nasi buat papa? Ujar papa sambil mengambil posisi duduk. Dan Hanaya pun menyendokkan nasi ke piring sang papa mertua. Sudah cukup sayang. Ujar sang papa mertua. Mau lauk yang mana pa? Tanya Hanaya. Sup ayam kampungnya aja deh. Sama perkedel, jawab papa. Hanaya pun menyiapkan sup ke dalam mangkuk kecil dan perkedel ke piring papa mertua. Yang dilayani mantu. Ledek mama. Hanaya hanya tersenyum lalu mengambil posisi duduk tepat di samping sang suami. Menaruh nasi ke piring sang suami. Dan piring sang mama mertua juga. Mama biar ngambil sendiri aja Nay. Kamu layani aja suami kamu. Ujar mama. Hanaya mengangguk paham. Mas mau lauk yang mana? Tanya Hanaya. Apa aja? Semua makan kok. Jawab Arga. Arga paling suka semur ayam kampung Nay. Ujar sang mama. Semur ayam kampung dengan sambal terasi dan perkedel Hanaya sajikan untuk sang suami. Sedangkan Hanaya menikmati sup ayam kampung sebagai lauk makan malamnya. Di tengah aktivitas makan malam papa membuka obrolan. Oh ya ga, kapan kamu urus surat pernikahan kalian ke Kua? Tanya papa. Senin pa. Ini Arga sekalian mau ambil surat-surat yang dibutuhkan. Kan kakak mama yang simpan, jawab Arga. Selesai makan malam Hanaya beranjak dari duduknya untuk membersihkan sisa makan malam mereka. Tapi dihentikan oleh mama. Kalian istirahat aja. Dilanjut yang tadi. Mama janji gak ganggu. Ujar sang mama mertua dan itu membuat pipi Hanaya merona. Kembali teringat kejadian sore tadi. Apa yang mau dilanjut? Tanya papa. Ah, urusan pengantin baru. Jawab mama sambil menepuk bahu papa. Hahaha. Tawa sang papa. Hayulah dilanjut. Tambah papa dan itu membuat Hanaya malah menunduk malu. Ma, pa. Arga bersuara. Hanaya tak mampu menjawab dan bingung juga harus menjawab apa. Karena malu Hanaya langsung membawa piring kotorannya ke dapur. Non. Biar Simbok aja non. Ujar Simbok. Gak apa-apa mbok. Naya udah biasa kok bantu ibu di rumah. Non. Kalau non gak cepetan naik. Yang ada akan dibahas terus sama ibu bos. Ujar Simbok. Hanaya pun mencuci tangannya. Mama dan papanya sudah berada di ruangan tengah. Hanaya pun akan menghampiri mereka. Tapi tangannya ditarik oleh Arga dan Arga tanpa kata membawa Hanaya ke kamarnya. Mas kok main naik aja sih? Naya belum bilang sama mama dan papa. Ujar Hanaya saat sudah di depan pintu kamar. Mas udah izin tadi. Jawab Arga sambil membuka pintu kamarnya. Selamat dari mertua. Tapi tak selamat dari suami. Batin Hanaya. Saat mereka sudah di dalam kamar, tiba-tiba suasana kamar menjadi sunyi senyap. Krik, krik, krik. Jika ini pedesaan hanya suara jangkriklah yang terdengar. Tapi di detik berikutnya Arga mulai mencairkan suasana. Mas mau ke kamar mandi duluan ya? Ujar Arga dan Hanaya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tak butuh waktu lama Arga pun keluar dari kamar mandi. Dilihatnya Hanaya sedang berdiri di depan meja rias sedang menatap apa yang ada di meja rias. Sebelum dia turun tadi meja ini masih kosong. Kenapa? Tanya Arga yang tiba-tiba sudah ada di samping sang istri. Astagfirullah. Mas bikin Naya kaget aja.
sambil mengelus dada. Ini mama yang pilihkan. Masa iya istri dari pengusaha skincare gak pakai produknya? Ujar Arga menjawabnya keheranan Hanaya. Tapi Naya gak biasa pakai beginian mas. Paling pelembab aja. Mulai sekarang harus pakai. Ujar Arga sambil mendudukkan Hanaya di kursi rias. Mas malu gitu kalau Naya gak make up. Terus takut Naya kusam gitu. Arga membungkukkan badannya. Masih dengan posisi di belakang Hanaya. Hanya saja kepalanya kini sejajar dengan kepala Hanaya. Coba kamu lihat ke cermin. Titah Arga. Dan kini mereka sama-sama melihat ke cermin. Saling melihat pantulan wajahnya dan pasangannya. Gak ada celah sedikit pun. Sempurna. Tapi apa salah suami ingin memfasilitasi istri? Bukan karena takut malu nanti dibawa kemana-mana. Kita semua akan menuakan. Tapi merawat itu juga bentuk syukur kita. Ujar Arga. Makasih ya mas. Ujar Hanaya sambil menatap sang suami dari cermin. Kalau ada yang gak suka, tinggal bilang. Tambah Arga. Suka kok. Sepertinya mama tahu Naya gak suka warna yang mencolok. Pilihan lipstiknya natural. Balas Hanaya. Tiba-tiba telepon Arga berdering. Mas jawab telepon dulu ya. Kamu pakai. Ujar Arga dan Hanaya menganggukkan kepalanya. Arga menuju arah balkon. Dan Hanaya pun membuka jilbabnya lalu menuju kamar mandi. Seperti rutinitas biasanya. Mencuci wajah, tangan dan kaki. Sebagaimana biasanya sebelum tidur, disunahkan menjaga wudhu. Setelah rutinitas di kamar mandi selesai, Hanaya pun menuju meja rias. Belum terbiasa membuat Hanaya sedikit canggung. Hanaya bukanlah wanita yang awam akan skincare. Hanya saja dia tidak terbiasa. Karena sudah adakan mubazir jika tidak dipakai. Hanaya pun memakainya. Step by step skincare yang ada di atas meja riasnya. Tersenyum geli melihat dirinya sendiri. Saat Hanaya akan membuka cepolan rambutnya ditahan oleh Arga. Sini biar mas. Ujar Arga sambil meraih sisir yang Hanaya genggam. Biar Naya aja mas. Gak boleh ya bantu istri. Tanya Arga dengan nada sok-sok kecewa. Bukan gitu. Ya udah deh. Kamu lanjut aja. Saya mau tidur duluan. Ujar Arga sambil meletakkan sisirnya ke meja rias. Melihat ekspresi kecewa sang suami, Hanaya pun meraih tangan sang suami. Kenapa? Tanya Arga. Jujur Hanaya bingung. Tapi ini hal baru untuknya. Ada rasa canggung di dalamnya. Bahkan dia saja bingung setiap berada dalam satu kamar yang sama. Sekalipun ini malam ketiga untuknya. Hanaya menyerahkan sisinya ke tangan Arga. Berusaha mengimbangi sang suami yang mulai memperlihatkan perhatiannya. Sekalipun hal kecil. Yakin mau disisirin? Tanya Arga memastikan. Iya yakin. Jawab Hanaya sambil mengangguk dengan senyum mengembang. Arga tersenyum sumringah. Dia beranjak mengambil kursi sofa kecil lalu diletakkannya tepat di belakang Hanaya. Arga pun duduk bersila. Lalu mulai menyisir rambut Hanaya. Rambut hitam sebahu dengan aroma vanila dapat Arga nikmati aromanya. Memang gak biasa rambut panjang. Tanya Arga. Kadang sampai panjang juga sih mas. Tapi gak pernah lama. Soalnya kalau panjang-panjang rontok. Jawab Hanaya. Mas, maaf ya kalau Naya terkesan kaku. Lirih Hanaya namun masih terdengar jelas di indera pendengaran Arga. Kita sama-sama belajar ya. Yang terpenting kita sama-sama membuka diri. Hanya disisir tidak Arga ikat kembali karena tahu Hanaya selalu tidur dengan rambut terurai. Disibakan rambut Hanaya ke leher sebelah kiri. Tiba-tiba Arga mendekatkan posisi duduknya menyandarkan kepalanya pada pundak Hanaya. Mau Naya pijit kepalanya biar rileks? Tanya Hanaya. Gak perlu cukup gini aja. Jawab Arga. Hembusan napas Arga mampu Hanaya rasakan dan itu cukup membuatnya tidak nyaman. Haruskah dia menghindar? Tapi baru saja Arga bilang agar mereka saling membuka diri. Arga tiba-tiba merangkulkan tangannya ke perut Hanaya. Membuat mata Hanaya memicing. Dak, dik, duk, dir. Jantung Hanaya seakan meletus dan Arga dapat mendengarnya. Senyum bahagia pun terbit dari bibir Arga namun tidak terlihat oleh Hanaya. Arga makin mempererat pelukannya. Tak ingin dia lepas.
Mas Naya gak bisa napas. Lirih Hanaya dengan berat. Arga pun merenggangkan pelukannya. Maaf. Lirih Arga. Mas kalau ngantuk kenapa gak keranjang aja? Tanya Hanaya. Arga melepaskan pelukannya. Memutar kursi rias Hanaya. Kebetulan kursinya dapat diputar. Dan kini mereka saling menatap. Ditangkupnya kedua pipi Hanaya. Nai. Boleh gak? Tanya Arga. Boleh apanya mas? Ya boleh dong kalau mau tidur di ranjang. Masa iya kita tidur di sini? Jawab Hanaya apa adanya. Bukan itu. Hanaya bingung. Hanaya mengerutkan keningnya berpikir. Ibadah. Ujar Arga dengan menatap lekat mata Hanaya. Hanaya menelan selaifannya. Dot dan tiba-tiba menggeleng. Senyum Arga pun langsung meredup. Dijauhkannya tangannya dari pipi Hanaya. Ya sudah tidur yuk. Ujar Arga di detik berikutnya dan akan bangkit dari duduknya. Namun tangannya ditahan oleh Hanaya. Gak apa-apa kok. Kita istirahat aja. Saya akan tunggu sampai kamu siap. Ujar Arga berusaha tenang. Tak ingin memperlihatkan kekecewaannya. Dengar dulu penjelasan Naya. Bukan Naya gak mau menunaikan kewajiban Naya sebagai seorang istri. Naya gak mau dilaknat malaikat mas. Tapi, ucapan Hanaya terhenti. Tapi, apa? Tanya Arga bingung. Tamu bulanan Naya datang tadi pas mau sholat maghrib. Jawab Hanaya sambil memainkan ujung baju tidurnya. Arga pun terkekeh sambil mengusap wajahnya. Bukan ada dinding di antara kita. Tapi ada si merah di antara kita.